Suratnya surat An-Nas. Munasabah surat An-Nas diawali dengan Birabbin Nas. Surat An-Nas dikatakan, dengarlah, mempunyai 3 nama. Nama pertama An-Nas. Kenapa? Munasabah. Ayat yang pertama dan tikrornya terjadi, yaitu diulang-ulang lafad atau kalimat lafad An-Nas. Itu diulang-ulang. Yang kedua, surat An-Nas, surat ini disebut juga surat Muqaskisah, yang artinya surat penyembuhan. Kenapa? Telah terjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Siti Aisyah, di mana beliau sedang sakit, maka beliau suka membacakan surat An-Nas atau suka dirapel semuanya. Kalau bahasa almarhum suka ada bercandaan triokul, kulhu, falak, An-Nas. Triokul kadang-kadang disebut. Itu suka dibacakan itu. Bagaimana? Dibacakan dan ditiupkan kepada kedua telapak tangannya, lalu diusapkan ke tubuhnya. Tapi kata Siti Aisyah, kalau seandainya sakitnya lagi benar-benar parah, maka itu yang bacakannya juga Siti Aisyah. Seperti itu. Jadi dibacakannya pun oleh Siti Aisyah dan ditiupkan oleh Siti Aisyah. Seperti itu. Maka menjadi lega lah, menjadi terlepaslah rasa sakit tersebut. Ini bisa dijadikan juga apa? Istri mujarab jampekna pikeun salah. Saya sempat berpikir, pantas ya, ilmu yang pertama kali di alam dunia ini dicabut adalah ilmu faraid. Kenapa? Satu, orang dibaginya nggak mau pakai faraid. Yang kedua, jarang juga yang mau belajar ilmu faraid. Yang ketiga, banyak hukum-hukum faraid yang sudah hilang karena hilangnya amal. Pan ayat ahlil akhlil ab, akhli abawain, ya. Apa? Saudara seibu, saudara sebapak. Nah, itu saudara sebapaknya udah banyak yang hilang. Pantesan faraid mulai hilang. Ayo kita pertahankan. Nama yang ketiga Al-Mu'awidzat. Surat Al-Mu'awidzat. Ketika disebutnya berbarengan dengan kulhu, falak, binas. Dengan kulhu dan falak, maka surat An-Nas disebutnya surat Al-Mu'awidzat. Seperti itu. Dilanjutkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 nama dasar surat An-Nas. Kemudian disebut juga di sini kul a'udzu birabbin nas. Banyak disebut An-Nas. Kenapa? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pentingnya, wajibnya manusia harus terus berta'awud. Karena apa? Karena hanya manusia yang diberikan akal dan nafsu. Hanya manusia tuh yang diberikan akal dan nafsu. Seperti itu. Dan diberikan keistimewaan dalam bentuk tubuh, akal yang sempurna, dan lain-lainnya. Saya pernah ngobrol sama orang yang agak sedikit ngerti jin. Enggak ngerti-ngerti banget, sedikit paham doang. Kenapa ada istilah bahasa dia datang tak dijemput, pulang tak diantar, itu tandanya jin dekat. Kalau jinnya agak jauh dikit aja, udah keder, kagak apal jalan itu jin. Ku bego-bego na akal jin. Ada yang mengerti sampai seperti itu.
Ya, walaupun ada jin yang jadi ulama, tapi mual gagah-gagah teuing. Tidak akan seperti manusia. Seperti itu. Jaranglah kita dengarnya juga. Nah, seperti itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Akal nafsu diberikan kepada manusia. Dan setiap hari manusia berperang. Apa yang berperang? Akal dan nafsunya. Beda. Setan, terus kemudian binatang, malaikat. Malaikat tidak diberikan nafsu. Maka wajar kalau malaikat ibadah terus. Hewan tidak diberikan akal, hanya diberikan nafsu. Dimanapun makan jadi, makan yang seperti apapun jadi. Coba kalau kita pikirin, itu kambing tiap hari makanin rumput, nggak bosan apa ya? Kita aja yang tiap hari misalkan makan sesuatu, ngomong ke bini, bosan dah jangan ini mulu. Itu kambing nggak pernah bosan, rumput aja. Dan nggak pernah ada kambing request, tolong dong rumputnya disemur, rumputnya dioblang atau diopor, rumputnya di sop. Nggak. Kenapa? Akal. Nggak ada. Pertarungan itu manusia bisa menang, bisa kalah. Ini akal bisa menang, bisa kalah. Nafsu bisa menang, bisa kalah. Menang nafsu, lebih serem dari binatang. Kalau kata bahasa Jainuddin MZ mah, binatang paling makan rumput orang. Manusia aspal, kabel telepon, kabel wifi, dana bansos, sikat. Tapi manusia yang akalnya menang, yang nafsunya sudah dikalahkan oleh dirinya, mohon maaf, malaikat pun khidmat buat dia. Ayat qasidahana, Jibrilu ata lailal isra'i wa rabbun da'ahu li hadratihi. Engke kadituna li khidmatihi. Jibril datang kepada Nabi, yang mana kata Nabi, hadisnya begitu panjang. Kata Nabi, setiap manusia punya korinnya, punya nafsunya. Tapi nafsu aku telah tunduk dan patuh kepadaku. Hawa nafsunya udah tunduk dan patuh. Kalau sudah seperti itu Jibril yang khidmat. Nggak percaya lagi, silahkan lihat tragedi Nabi Ibrahim alaihi salam. Di situ sampai Jibril menawarkan khidmat loh. Bukan nyari-nyari jin buat ngehidmat. Pocong hadir, genderuwo hadir, kuntilanak hadiroh. Jadi kembali, ketika Nabi Ibrahim hendak dilempar ke api yang dinyalakan oleh Raja Namrud, karena Namrud eleh omongan. Orang kalau udah eleh omongan suka kayak gitu tuh, ngedadak ngamuk nggak karuan. Ntar yang mengklarifikasi jihad lain gitu lah. Banyak yang seperti itu. Eleh, udah penjara, kalah ini. Nah ini kalah ini si Namrud. Nah udah ini bakar aja. Diriwayatkan 40 hari 40 malam itu api tak pernah padam untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Dilempar Ibrahim alaihissalam, Jibril turun menawarkan bantuan. Atahtaju ilayya, apakah kau butuh kepadaku? Kata Jibril, amma ilaika pala, kepadamu nggak butuh. Wa amma ilallah pabala, kalau sama Allah pabala. Amma ilallah, amma ilaika pala, wa amma ilallah pabala. Sama kamu nggak butuh, sama Allah aku butuh. Pas alillah, minta sama Allah, kata Jibril.
Dijawab sama Jibril, minta sama Allah, dijawab sama Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mun hek dipanjangkeun ilmuhu bihali yughni an suali. Pengetahuan Allah dengan keadaanku tidak mencukupi daripada permintaanku. Teu kudu menta aing mah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kadang-kadang manusia mun geus mentok-mentok teuing. Kalau manusia sudah mentok, habis geratnya, doa segala macam sudah dibaca, tapi belum ada kabul-kabul saja. Sudah pahami siapa Allah, mengerti, lebih ma'rifatkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ai ma'rifatillah dalamkan, insyaallah dikabulkan. Geus patokana taslim cici. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanallah, Allah perintahkan kepada api langsung, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Mohon maaf, kalau misalkan apinya oleh Jibril disiram dengan air laut lantas padam, kemudian Nabi Ibrahim jatuh dan tidak terbakar, mungkin ditilai biasa. Dikirim pasukan angin, bus, api padam, mungkin biasa. Ibrahim tidak jadi dicemplungkan kepada api, mungkin akan ternilai biasa. Wajar. Kagak jadi kebakarnya. Tapi ini mah jadi terbakar, tapi tidak ada satu kulit, bahkan satu baju pun yang terbakar dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Kembali lagi, malaikat berkhidmat. Bagi siapa? Yang unggul akalnya, yang unggul jiwanya, bisa menundukkan hawa nafsunya, bisa mengalahkan hawa nafsunya. Kemudian, kalau kalah ya tadi, lebih jahat dari binatang. Bahkan disebutnya pun oleh Allah, walaqad dzara'na, sudah hayya'na, kami siapkan katsiran minal jinni wal insi. Walaqad dzarra'na li jahannam katsiran minal, memang orang yang kalah akalnya oleh hawa nafsunya, hidupnya selalu dikalahkan oleh hawa nafsunya, itu adalah orang-orang yang memang disiapkan jadi bahan bakar neraka. Itu mah persiapannya. Serem. Disiapkan. Jadi diciptakan, manusia tersebut diciptakan memang untuk jadi bahan bakar neraka. Naudzubillahi min dzalik. Seperti itu, hati-hati. Nah, mudah-mudahan kita selalu menang akal kita. Ya, seperti itu. Maka nanti banyak ada nafsu itu, nafsul ammarah bisu. Itu selalu tuh memberikan wa ma ubarribun nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Kata Nabi Yusuf, ya saya punya nafsu. Bukan ketika Siti Zulaiha yang cantik menjadi istri raja, piraku raja kawin jeung nu jore, apalagi raja, istri raja, lah kan bekas, lah bekas juga kalau bagus mah mahal. Nempoan kamari dina saya lihat di media sosial, ada sendal harganya 2 juta. Kira-kira ini sendal kalau bekasnya juga gopek mah jadi, dibandingkan sendal jepit. Atau bekas yang mahal tuh masih ada harga. Nabi Yusuf punya nafsu basyariyah. Mohon maaf, seluruh nabi itu ditunjukkan basyariyah. Tapi Nabi Yusuf menahan hawa nafsunya. Ada lagi para hadirin, di surat Asy-Syams disebutnya nafsul mulhamah. Ini yataraddad, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu matu larinya. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah itu tuh ya taraddad. Menang mana? Kalah amarah bisu,
menang, nanti jadi nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Menang nafsunya, langsung naik nafsul mutmainnah. Seperti itu. Nanti kalau sudah mutmainnah jadi nafsu radiyah, jadi nafsul mardiyah. An-nafsul radiyah, an-nafsul mardiyah. Itu. Mana? Atuh lari tuh di targhib wa targhib juz 1 hadis pertama. Man akhlasa lillahi, man faraqad dunya alal ikhlasi lillahi wahdahu la syarikalah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, faraqaha wallahu anhu radin. Orang yang seperti ini, yang mempunyai hawa nafsu, yang punyai nafsu mardiyah, nafsu radiyah, yang mempunyai nafsul mutmainnah, orang yang seperti inilah yang disebut ketika wafat Allah ridho kepada. Subhanallah. Kabitanya pengen gitu punya nafsu yang mutmainnah. Ya Allah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutnya An-Nas, surat An-Nas. Dan di dalam manusia ini, mohon maaf, setan ini mengalir. Inna syayatin yajri majrad dam. Setan itu mengalir di aliran darah kita. Makanya manusia mah tersentuh sedikit nanti jadi sangkaan, larinya bisa jadi fitnah. Terjadi dahulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang jalan dengan Sofiyah binti Huyai. Ada sahabat lihat, sahabat Ansor lihat, langsung buru-buru lari. Lari kenapa? Malu ngelihat Rasul lagi jalan berdua. Lari, kata kita mah bahasa santri dulu ya. Kalau almarhum almaghfurlah Abi keluar dari rumah, nih karak ngadenge nyumput kabeh. Santri ratusan sepi langsung. Nggak ada. Bahkan satu riwayat mah Mang PI yang di Banten itu pernah Allahu Akbar ngedengar deheman Abi Fatihah ngedadak gak lancar. Aya deui tah murid nasi ayah Mang Parit. Salat Allahu Akbar, di belakangnya ada Haji Utis. Rakaat pertama enggak baca Fatihah, rakaat kedua Fatihahna dua balik. Bisa sampai begitu itu. Emang malu ya ngaji kita depan guru, masya Allah tabarakallah. Ayo diharapkan murid waktu panggagahna bae ngaji. Nyarek kanan ge sia kieu. Bagian we ngaji diharapkan guru langsung cenene. Nah kembali, ini Kangjeng Nabi lagi jalan sama Sofiyah binti Huyai. Ini sahabat buru-buru lari karena malu melihat Nabi. Kata Nabi dipanggil. Sini. Kadia maneh, kadia. Kesini engkau, kesini. Ini adalah Sofiyah binti Huyai, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata, Masya Allah, kata siapa? Kata dua sahabat itu. Masya Allah, ya Rasul, kami nggak bakal punya sangkaan yang lain-lain. Gitu. Lah orang yang jalannya Rasul pantas dihusnuzoni. Lah kalau yang jalannya orang yang pantas disuuzoni, jalan ama bini aja disangka ama selingkuhan. Kenapa? Karena orangnya pantas disuuzoni. Atau jalan ama anaknya. Gitu. Ayo kemarin jalan sama selingkuhannya. Buset, anak gua itu. Oh, anaknya Pak Haji, kirain pacarnya. Itu kalau orang yang pantas di suuzoni. Tapi kan suuzon itu terlahir dari kebiasaan.
Jadi ada orang mungkin dulunya mungkin biasa jalan sama wanita yang bukan muhrimnya, ketika set ketemu, oh, baru lagi nih istrinya. Kemudian sekarang sudah soleh, bawa anaknya dikirain masih sama selingkuhan, baru lagi. Tuh ternyata kan itu efeknya begitu. Orang belum jelas. Inna ba'da dzanni ismun. Sebagian sangkaan itu dosa. Makanya sama Rasul diomongin, ini Mas Sofiyah binti Huyai, istri saya. Bahkan istri yang saya dapatkan memang pemberian para sahabat. Kan Sofiyah binti Huyai emang begitu. Beres perang, ya, Sofiyah akhirnya kata Rasul dibagikan sebagai ghanimah. Setelah dibagikan sebagai ghanimah, kata sahabat, ini mah nggak cocok buat dikasih ke orang lain. Kenapa? Lah anak raja terus cakep lagi. Udah ini mah kasihin ke Rasul aja, rambutnya pirang. Pirangnya pirang asli. Diantarkan kepada Rasul, ya Rasul. Kenapa? Kata Rasul, nggak ada yang cocok buat sahabat yang lain, cocoknya buat engkau. Baru dinikah sama Rasul, maharnya dimerdekakan. Ini Sofiyah binti Huyai. Kata sahabat, la iloh kali saya sampai suujon sama antum ya Rasul. Akhirnya kata Rasul, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam wa inni khasyitu ayyakdhifa fi qulubikuma syai'an aw qala syarran. Sesungguhnya syaitan itu mengalir daripada anak Adam di aliran darah, dan aku takut ayyakdhifa fi qulubikuma, engkau terlempar di hatimu apa syai'an, di hatimu ini takut nanti nyangka yang enggak. Rasulullah siapa ya? Udah, lo emang kenalnya sama siapa? Lah gua mau kenalnya sama Aisyah doang, lo sama anu doang. Jangan-jangan ini bahaya. Makanya Rasul langsung panggil, ya, au qala syarron, ini yang lebih bahaya lagi. Wah, Rasul, jangan-jangan Rasul sama pacarnya, Rasul sama bini orang. Makanya sebelum ada sangkaan A, B sampai Z, Rasul sudah berikan penetapan terlebih dahulu ini adalah Sofiyah binti Huyai. Kembali, ayat ini saking pentingnya buat kita. Untuk apa? Senantiasa minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar kita terjaga dari setan. Setan yang mana? Baik setan asli atau syayatinul jinni wal insi. Syayatinul insi wal jinni. Setan yang berupa setan, setan yang berupa manusia, setan yang berupa jin. Kenapa? 3 perkara tersebut bisa dan berhasil, bahkan sering membuat was-was di hati para manusia. Lah emang manusia bisa bikin was-was? Nanti ada, memang manusia tidak bisa secara langsung masuk majrad dam para jamaah, tapi kira-kira diperkirakan bisa. Makanya ada salah satu dulu Said Maliki ditanya, Islam kok begitu merendahkan wanita? Merendahkan bagaimana? Katanya, batal sholatnya seseorang yang lewat di hadapannya 3. 1, khimar. 2, anjing hidung, anjing hitam. Yang ketiga, perempuan. Ini masa Nabi menyamakan wanita, khimar, dan anjing? Kata Said Maliki, bukan seperti itu maksudnya. Dalam 3 golongan tersebut, pembatalan terhadap orang sholat, pembatalan khusyuknya macam-macam. Khimar bisa membatalkan dengan suaranya. Ankara saut la sautul himar. Paling jeleknya suara adalah suaranya himar. Maka himar membatalkan dengan suaranya. Anjing hitam dengan galaknya. Perempuan dengan menggodanya. Bisa batalkan itu sholat. Allahu Akbar. Ada cewek lewat. La ilaha illallah. Maksudnya apa para hadirin? Menghadirkan seorang manusia ke dalam hati
Rasa yang bisa membuat was-was, yang mana was-was ini mengganggu daripada zikrullah. Kalau kata ulama yang diomongin, yang perlu kita perbanyak itu yadhkurunallah, bukan yaqulunallah. Mengingat, benar-benar meresapi mana itu la ilaha illallah. Ya mah kudu engke geus magrib dijelaskeun di Pilwadi. Asup kana hate, gerak kana awak, la ilaha illallah, sebatas man itu bisa masuk. Terus para jamaah di mana? Kemudian para jamaah ini yazkurunallah, bukan yaqulunallah saja, ngomong Allah Allah Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi amalan banyak yang dihilangkan. Tadi malam guru kita telah membahas panjang lebar. Allah 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 Allah, sendal nusa nu Allah, sendal di masjid, komodi di masjid, masjid lagi imah Allah, komodi sendal nu aya di masjid, atau sendal Allah kita ge. Aja dipakai. Ahlus sunnah wal jamaah lisanuha syariah wa batinuha haqiqah. Lisannya tetap berbicara syariat, berkumpul dengan istri, bisa bertetangga, bisa berkumpul dengan sahabat-sahabat, tapi hatinya manteng ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Hatinya bersama manusia, lidahnya bersama Allah. Kalau wali mana hatinya bisa sama manusia nih, kayak Nabi atau ngurusin perang, ngurusin jihad, ekonomi muslim, pernikahan, munakahah, lain-lain, tapi hatinya sama Allah. Hatinya sama Allah. Nanti baru ada waktu-waktu beliau yang johiron wa batinan ma Allah, sampai beliau mengatakan arihna ya Bilal, senangkan aku wahai Bilal. Jadi kalau dengar sholat itu senang. Pentingnya selalu berta'awud. Ayo orang mah bingung, kita mah bingung. Ta'awud mah ta'awud, tapi setannya dideketin. Mana ta'awud mah ta'awud, HP-na dicekelan. Yang eta setan. Gitu. Arek wiridan ge geus nempo HP mah. Kedeung wiridan heula. Kedeung nempo HP heula. Kedeung deui. Wiridan henteu tentu nama. Tayyaswisu pisudu rinas. Begitu para jamaah, alhamdulillah khatamna hadzal kitab. Ntar tinggal tunggu instruksi dari guru kita melanjutkan ke kitab apa yang selanjutnya. Ini diakhiri dengan surat An-Nas. Katanya ini mengingatkan kita, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alladzi waswisu fi sudurin nas, yang berkisaran hablum minallah dan hablum minannas. Mudah-mudahan selesainya kitab ini ya Allah ya Rabbi, yang mungkin secara keharusannya mungkin guru kita yang menyelesaikannya, almarhum al-maghfurlah. Tapi Allah lebih memanggil beliau, dan harusnya guru kita, tapi apa hendak dikata, saya mendapatkan tugas seperti itu. Saya di saat seperti ini seperti setan lah, majrodang. Ini majri, saya berjalan sesuai jalan saja. Disuruh baca tafsir, saya baca tafsir. Nanti bagaimana kehendak beliau selanjutnya terserah beliau. Mudah-mudahan ada manfaat barokahnya, jadi asbab hidayah untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita walaupun sekali dan mudah-mudahan seterusnya bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang guru kita sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ajmain, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.